Kita tentunya tidak banyak mendengar kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini. Selain sebagai pribadi yang selalu mengutamakan kebersahajaan dan zuhud, ia memang tidak menyukai publikasi. Tapi di balik itu ia adalah seorang tentara Allah yang tidak pernah absen dalam semua perjuangan dan jihad yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'idi menganut Islam tidak lama sebelum pembebasan Khaibar. Semenjak itu, curahkan seluruh kehidupannya semata-mata untuk membela Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan dan kepatuhan, zuhud dan kesyalihan, keluhuran dan ketinggian, adalah akhlak yang selalu meliputinya. Kebesaran tokoh ini lebih mendalam dan berurat akar daripada tersembul di permukaan lahir yang kemilau. Lah jauh tersembunyi di sana, di balik kesederhanaan dan kesahajaannya. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab memecat Muawiyah dari jabatannya sebagai kepala daerah di Syria, ia menoleh kiri dan kanan mencari seseorang yang akan menjadi penggantinya. Sistem yang digunakan Umar untuk memilih pegawai dan pembantunya adalah suatu sistem yang mengandung segala kewaspadaan, ketelitian dan pemikiran yang matang, karena ia menaruh keyakinan bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh setiap penguasa di tempat yang jauh sekalipun, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah dua orang, pertama Umar, dan kedua baru penguasa yang melakukan kesalahan itu. Karenanya syarat-syarat yang dipergunakannya untuk menilai orang dan memilih para pejabat pemerintahan sangat ketat serta didasarkan atas pertimbangan tajam dan sempurna. Syria ketika itu merupakan wilayah yang modern dan besar yang telah mengalami pelbagai pergantian peradaban sesuai dengan silih bergantinya penguasa kota itu. Ia juga menjadi pusat perdagangan yang penting. Maka menurut Umar, tidak ada yang cocok untuk negeri itu kecuali seorang suci yang tidak dapat diperdayakan setan manapun, seorang zahid yang gemar beribadat, yang tunduk dan patuh serta melindungkan diri kepada Allah. Tiba-tiba Umar berseru, katanya, saya telah menemukannya, bawa ke sini, Sa'idi bin Amir. Tak lama kemudian datanglah Sa'idi menemui Amirul Mukminin yang menawarkan kepadanya jabatan wali kota Homs, tetapi Sa'idi menyatakan keberatannya, katanya, janganlah saya dihadapkan kepada fitnah, wahai Amirul Mukminin. Dengan nada keras Umar menjawab, tidak, demi Allah saya tak hendak melepaskan Anda. Apakah tuan-tuan hendak membebankan amanat dan khilafat di atas pundakku, lalu tuan-tuan meninggalkan daku? Dalam sekejap Sa'idi dapat diyakinkan. Memang sungguh suatu hal yang tidak adil bila mereka mengalungkan ke leher Umar amanat dan jabatan sebagai khalifah, lalu mereka meninggalkannya. Dan andai seorang Sa'idi bin Amir menolak memikul amanat tersebut, siapa lagi yang akan membantu Umar dalam memikul tanggung jawab yang amat berat itu? Akhirnya Sa'idi beserta istrinya berangkat ke Homs. Sebetulnya kedua mereka adalah pengantin baru dan istrinya adalah seorang wanita yang amat cantik. Mereka dibekali Umar secukupnya. Ketika kedudukan mereka di Homs telah mantap, sang istri bermaksud menggunakan haknya sebagai istri untuk memanfaatkan harta yang telah diberikan Umar sebagai bekal mereka. Diusulkannya kepada suaminya untuk membeli pakaian yang layak dan perlengkapan rumah tangga, lalu menyimpan sisanya. Sa'idi menjawab, maukah kamu saya tunjukkan yang lebih baik dari rencanamu itu? Kita berada di suatu negeri yang amat pesat perdagangannya dan laris barang jualannya. Maka lebih baik kita serahkan harta ini kepada seseorang yang akan mengambilnya sebagai modal dan akan memperkembangkannya. Bagaimana jika perdagangannya rugi? Tanya istrinya. Saya akan sediakan borg atau jaminan, ujar Sa'idi. Baiklah kalau begitu, kata istrinya pula. Kemudian Sa'idi pergi keluar, lalu membeli sebagian keperluan hidup dari jenis yang amat bersahaja, dan sisanya yang tentu masih banyak itu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin dan orang-orang membutuhkan. Hari-hari pun berlalu, dan dari waktu ke waktu istri Sa'idi menanyakan kepada suaminya soal perdagangan mereka dan bilakah keuntungannya hendak dibagikan. Semua itu dijawab oleh Sa'idi bahwa perdagangan mereka berjalan lancar, sedang keuntungan bertambah banyak dan kian meningkat. Pada suatu hari istrinya memajukan lagi pertanyaan serupa di hadapan seorang kerabat yang mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Sa'idi pun tersenyum lalu tertawa yang menyebabkan timbulnya keraguan dan kecurigaan sang istri. Didesaknyalah suaminya agar menceritakannya secara terus terang. Maka disampaikannya bahwa harta itu telah disedekahkannya dari semula. Wanita itu pun menangis dan menyesali dirinya karena harta itu tak ada manfaatnya sedikit pun, karena tidak jadi dibelikan untuk keperluan hidup dirinya, dan sekarang tak sedikit pun tinggal sisanya. Sa'idi memandangi istrinya, sementara air mata penyesalan dan kesedihan telah menambah kecantikan dan kemolekannya.
Dan sebelum pandangan yang penuh godaan itu dapat mempengaruhi dirinya, Sa'idi menunjukkan penglihatan batinnya ke surga, maka tampaklah di sana kawan-kawannya yang telah pergi mendahuluinya, lalu katanya, saya mempunyai kawan-kawan yang telah lebih dulu menemui Allah dan saya tak ingin menyimpang dari jalan mereka, walau ditebus dengan dunia dan segala isinya. Dan karena ia takut akan tergoda oleh kecantikan istrinya itu, maka katanya pula yang seolah-olah dihadapkan kepada dirinya sendiri bersama istrinya, bukankah kamu tahu bahwa di dalam surga itu banyak terdapat gadis-gadis cantik yang bermata jeli, hingga andainya seorang saja di antara mereka menampakkan wajahnya di muka bumi, maka akan terang benderanglah seluruhnya, dan tentulah cahayanya akan mengalahkan sinar matahari dan bulan. Maka mengorbankan dirimu demi untuk mendapatkan mereka, tentu lebih wajar dan lebih utama daripada mengorbankan mereka demi karena dirimu. Diakhirinya ucapan itu sebagaimana dimulainya tadi, dalam keadaan tenang dan tenteram, tersenyum simpul dan pasrah. Istrinya diam dan maklum bahwa tak ada yang lebih utama baginya daripada mengikuti jalan yang telah ditempuh suaminya, dan mengendalikan diri untuk mencontoh sifat zuhud dan ketakwaannya. Dewasa itu Homs digambarkan sebagai kufah kedua. Hal ini disebabkan sering terjadinya pembangkangan dan pendurhakaan penduduk terhadap para pembesar yang memegang kekuasaan. Dan karena kota Kufah dianggap sebagai pelopor dalam soal pembangkangan ini, maka kota Homs diberi julukan sebagai kufah kedua. Tetapi bagaimanapun gemarnya orang-orang Homs ini menentang pemimpin-pemimpin mereka sebagai kita sebutkan itu, namun terhadap hamba yang syalih sebagaimana Sa'idi, hati mereka dibukakan Allah, hingga mereka cinta dan taat kepadanya. Pada suatu hari Umar menyampaikan berita kepada Sa'idi, orang-orang Syria mencintaimu. Mungkin karena saya suka menolong dan membantu mereka, ujar Sa'idi. Hanya, bagaimanapun cintanya warga kota Homs terhadap Sa'idi, adanya keluhan dan pengaduan, tak dapat dielakkan, sekurang-kurangnya untuk membuktikan bahwa Homs masih tetap menjadi saingan berat bagi kota Kufah di Irak. Suatu ketika, tatkala Amirul Mukminin Umar berkunjung ke Homs, ditanyakannya kepada penduduk yang sedang berkumpul lengkap, bagaimana pendapat kalian tentang Sa'idi? Sebagian hadirin tampil mengadukannya, tetapi rupanya pengaduan itu mengandung berkah karena dengan demikian terungkaplah dari satu segi kebesaran pribadi tokoh kita ini, kebesaran yang amat menakjubkan serta mengesankan. Dari kelompok yang mengadukan itu Umar meminta agar mereka mengemukakan titik-titik kelemahannya satu demi satu. Maka atas nama kelompok tersebut majulah pembicara yang mengatakan, ada 4 hal yang hendak kami kemukakan. Pertama, ia baru keluar mendapatkan kami setelah tinggi hari. Kedua, tak hendak melayani seseorang di waktu malam hari. Ketiga, setiap bulan ada 2 hari di mana ia tak hendak keluar mendapatkan kami hingga kami tak dapat menemuinya. Dan keempat, sewaktu-waktu ia jatuh pingsan. Umar tunduk sebentar dan berbisik memohon kepada Allah, katanya, ya Allah, hamba tahu bahwa ia adalah hamba MU terbaik, maka hamba harap firasat hamba terhadap dirinya tidak meleset. Lalu Sa'idi dipersilahkan untuk membela dirinya, ia berkata, mengenai tuduhan mereka bahwa saya tak hendak keluar sebelum tinggi hari, maka demi Allah, sebetulnya saya tak hendak menyebutkannya. Keluarga kami tak punya hadam atau pelayan, maka sayalah yang mengaduk tepung dan membiarkannya sampai mengeram, lalu saya membuat roti dan kemudian wudhu untuk sholat duha. Setelah itu barulah saya keluar menemui mereka. Wajah Umar berseri-seri, dan katanya, Alhamdulillah, dan mengenai yang kedua. Sa'idi pun melanjutkan pembicaraannya, adapun tuduhan mereka bahwa saya tak mau melayani mereka di waktu malam, maka demi Allah saya benci menyebutkan sebabnya. Saya telah menyediakan siang hari bagi mereka, dan malam hari bagi Allah Ta'ala. Sedang ucapan mereka bahwa 2 hari setiap bulan di mana saya tidak menemui mereka, maka sebabnya sebagai saya katakan tadi, saya tak punya hadam yang akan mencuci pakaian, sedang pakaianku tidak pula banyak untuk dipergantikan. Jadi, terpaksalah saya mencucinya dan menunggu sampai kering, hingga baru dapat keluar di waktu petang. Kemudian, tentang keluhan mereka bahwa saya sewaktu-waktu jatuh pingsan, sebabnya karena ketika di Mekah dulu saya telah menyaksikan jauh tersungkurnya Hubaib al-Ansyari. Dagingnya dipotong-potong oleh orang Quraisy dan mereka bawa ia dengan tandu sambil mereka menanyakan kepadanya, maukah tempatmu ini diisi oleh Muhammad sebagai gantimu, sedang kamu berada dalam keadaan sehat wal afiat? Jawab Hubaib, demi Allah, saya tak ingin berada dalam lingkungan anak istriku diliputi oleh keselamatan dan kesenangan dunia,
Sementara Rasulullah ditimpa bencana, walau oleh hanya tusukan duri sekalipun.